Gorontalo dijuluki surga yang tersembunyi. Destinasi wisata darat maupun lautan sudah terkenal di mancanegara. Kurang lengkap rasanya kita belum mengetahui budayanya. Ayo kita jelajahi 8 budaya Gorontalo. Wombu Puluwa Hungia Maloto Dulahe Botia Malopo Hulia Mopotilolo. Mopotilolo merupakan sebuah upacara adat yang ada dan penting di Provinsi Gorontalo. Pada umumnya, adat Mopotilolo dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat sukacita, seperti pada acara pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, hingga penyambutan tamu penting. Dalam pelaksanaannya, upacara adat ini diberikan kepada para pejabat yang menghadiri sebuah acara atau tamu penting yang berkunjung ke Provinsi Gorontalo, maupun pemimpin yang baru saja menjabat sebagai lambang penerimaan oleh masyarakat. Upacara adat Mopotilolo ini merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai luhur adat istiadat. Prosesi upacara adat Mopotilolo ini dilakukan oleh pemangku adat. Sebelum disuguhkan makanan atau minuman, tamu akan diundang ke sebuah tempat khusus untuk melakukan prosesi adat Mopotilolo ini yang disebut bulita. Prosesi akan dimulai dengan penyerahan persembahan adat, yaitu tilolo, yang diletakkan pada sebuah tempat khusus yang disebut Tambatilo Tilolo. Pada hakikatnya, tilolo ini merupakan uang adat yang diberikan sebagai bentuk penghargaan tertinggi yang dipersembahkan pada para pejabat yang melakukan prosesi adat Mopotilolo ini. Adat Mopotilolo ini juga seringkali dilakukan di bandara, pelabuhan, atau tempat di mana tamu penting yang berkunjung ke Provinsi Gorontalo tiba untuk pertama kalinya. Upacara akan dimulai dengan tarian adat seperti tarian langga yang diiringi tabuhan gendang, penyerahan persembahan adat tilolo, lalu disuguhkan makanan dan minuman tradisional. Akhir dari prosesi adat Mopotilolo ini ialah pembacaan doa bersama yang dipimpin oleh tokoh agama. Harapannya agar para pejabat yang berkunjung maupun pemimpin yang baru menjabat dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta membawa perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Walimah. Walimah merupakan sebuah tradisi turun-temurun yang terus dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini diperkirakan sudah ada sejak lama atau sejak Islam pertama kali masuk ke bumi Gorontalo. Upacara adat walimah atau yang juga dikenal sebagai perayaan Maulid Nabi ini merupakan perayaan yang dilakukan oleh masyarakat Gorontalo dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya, walimah itu merupakan sajian makanan ataupun kue tradisional sebagai bentuk rasa syukur atas semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan tradisi yang ada, setiap kue tradisional yang disajikan memiliki makna-makna tertentu, seperti kue apang coe merah dan apang coe putih yang bermakna berani dan suci. Juga ada wapili yang menggambarkan persatuan dalam kesatuan yang utuh untuk melestarikan adat. Juga ada kue diledeo yang bermakna hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah. Ada kue kolombengi yang bentuknya bermacam-macam, bermakna bahwa setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Selain kue tradisional, dalam walimah juga disajikan telur yang memiliki makna sebagai awal kehidupan. Tradisi walimah ini akan diawali dengan prosesi dikili, yaitu zikir bersama sepanjang malam hingga menjelang pagi, yang dilakukan di masjid dan biasanya disertai dengan kisah Nabi yang diceritakan menggunakan bahasa daerah Gorontalo. Kue tradisional yang disiapkan untuk tradisi walimah ini akan dirangkaikan sedemikian rupa di dalam tolangga dan akan diarak menuju masjid sebagai tujuan akhir tempat perayaan walimah.
Setelah doa bersama selesai dilakukan, maka walimah akan dibagikan kepada warga dan peserta zikir. Mandi lemon. Sebagai salah satu provinsi yang terus menjaga pelestarian adat istiadat, Gorontalo memiliki banyak tradisi dan ritual adat yang dilakukan sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia. Salah satu upacara adat yang berhubungan dengan kelahiran seseorang dikenal dengan sebuah ritual adat yang disebut Mopolihulolimu atau mandi lemon. Mandi lemon dilakukan pada anak perempuan yang telah memasuki 1 hingga 3 tahun. Prosesi ini seringkali dirangkaikan dengan ritual Mongubingo atau hitanan anak perempuan. Pada praktiknya, seorang anak perempuan akan melakukan ritual mandi kembang yang bercampur lemon atau jeruk purut yang ditambahkan dengan beberapa tumbuhan harum lainnya dan dilakukan di pangkuan ibu yang melahirkannya. Masyarakat Gorontalo percaya dalam ritual adat mandi lemon ini terdapat nilai-nilai luhur dan suci yang mencerminkan segala aktivitas bermasyarakat. Tujuan dari dilakukannya prosesi adat mandi lemon ini ialah untuk membersihkan diri si anak perempuan. Prosesi ritual adat mandi lemon ini dilakukan oleh beberapa orang yang terdiri dari hulango, imam, dan seorang wanita yang dituakan yang akan membimbing acara. Hulango atau bidan kampung umumnya sudah menemani ibu dari si anak yang akan melakukan ritual mandi lemon bahkan sebelum si anak lahir. Hulango yang ditunjuk sebagai pelaksana acara adat ini harus memenuhi syarat yang ada, seperti beragama Islam, memahami tata cara ritual Mopolihulolimu, terutama lafal yang telah diturunkan oleh leluhur dalam pelaksanaan ritual mandi lemon. Tugas dari seorang imam atau hatibi dalam ritual ini adalah untuk memimpin atau membacakan doa-doa sholawat, dan tugas pembimbing acara ialah memastikan acara berlangsung dengan baik dan sesuai dengan ritual yang ada. Langga. Pada zaman dahulu, ketika kondisi Gorontalo masih rawan, maka oleh leluhur Gorontalo diciptakanlah sebuah teknik bela diri yang hingga sekarang dikenal dengan sebutan langga. Langga berasal dari kata dalam bahasa Gorontalo yaitu helangga, langgawa yang berarti gerak-gerik. Gerakan bela diri ini diajarkan secara turun-temurun dengan tujuan bukan untuk melumpuhkan musuh, melainkan untuk melindungi diri ketika terjadi sebuah serangan. Kemampuan langga ini sangat populer pada masa-masa kerajaan di Gorontalo. Orang dengan kemampuan langga ini akan disegani oleh masyarakat. Kabarnya, bela diri langga ini juga digunakan sebagai upaya pertahanan dan mengusir para penjajah dari tanah Gorontalo. Langga dilakukan dengan tangan kosong, tanpa bantuan peralatan sama sekali. Sebagai sebuah teknik bela diri, langga lebih memanfaatkan gerak tubuh yang dinamis. Meskipun begitu, gerakan langga ini memiliki makna tersendiri yang setiap gerakannya dipengaruhi oleh sistem sosial dan budaya yang ada. Pada perkembangannya, bela diri langga ini telah dijadikan sebagai sebuah olahraga tradisional. Selain sebagai sebuah olahraga tradisional, seni bela diri langga ini juga dikembangkan menjadi sebuah tarian yang umumnya dibawakan oleh para lelaki. Tarian tradisional langga ini seringkali ditampilkan pada acara-acara penting atau upacara penyambutan tamu di Provinsi Gorontalo. Hari Raya Ketupat. Hari Ketupat atau lebih dikenal dengan sebutan Hari Raya Ketupat merupakan sebuah tradisi masyarakat Jawa Tondano yang turut disemarakan oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo. Hari Ketupat ini dirayakan pada hari ke-8 di bulan Syawal atau tepatnya seminggu setelah perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ada banyak faktor yang menjadikan tradisi ini terus terjaga. Salah satunya ialah perkembangan warga keturunan Jawa Tondano di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun. Tradisi ini tentu saja dibawa oleh masyarakat keturunan warga Jawa Tondano yang berpindah ke Provinsi Gorontalo.
Dahulu, sebagian masyarakat khususnya warga keturunan Jawa Tondano yakin dan percaya bahwa perayaan Hari Raya Ketupat ini merupakan bentuk kedermawanan yang diwujudkan dengan kegiatan berbagi rezeki kepada sesama. Dengan harapan kegiatan berbagi rezeki ini terus mendatangkan ridho dari Allah. Tradisi ini dilakukan dengan cara menyuguhkan makanan. Uniknya, makanan yang disuguhkan bukan hanya untuk keluarga atau orang terdekat saja, tapi juga untuk siapa saja yang datang bertamu atau berkunjung. Kebiasaan baik ini terus terjaga hingga sekarang. Pada perkembangannya, tradisi ini juga mulai dirayakan oleh masyarakat Gorontalo asli. Jika dahulu masyarakat Gorontalo hanya bertindak sebagai tamu yang berkunjung ke keluarga keturunan Jawa Tondano untuk ikut merayakan Hari Ketupat, tapi sekarang masyarakat Gorontalo juga mulai ikut melakukan tradisi tersebut dan bertindak sebagai tuan rumah yang turut menyuguhkan makanan untuk para tamu. Sehingga tidak heran ketika Hari Ketupat tiba, suasana di Provinsi Gorontalo selalu ramai dan sangat semarak. Keluarga dan kerabat saling berkunjung satu sama lain, tidak hanya ke warga keturunan Jawa Tondano saja, tapi ke siapapun yang menyediakan makanan dan minuman sebagai suguhan di Hari Ketupat. Pernikahan Gorontalo. Sebagai salah satu provinsi yang masih memegang teguh adat istiadat, masyarakat Gorontalo sejauh ini senantiasa melestarikan berbagai tradisi dan kebudayaan, termasuk adat yang berkaitan dengan pernikahan. Beberapa tahapan yang dilakukan oleh calon mempelai maupun keluarga besar ialah musyawarah, tolobalango, modutu, hui mopotilandahu, dan akad nikah. Musyawarah. Tahapan pertama yang akan dilakukan ialah prosesi musyawarah atau disebut juga Mopolo 2 rahasia. Prosesi ini dilakukan antara orang tua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Dalam tahapan ini ada banyak hal yang didiskusikan untuk mencapai kesepakatan bersama antara kedua keluarga besar dalam upaya melangsungkan prosesi pernikahan. Tolobalango. Setelah tahapan musyawarah dilakukan, maka dilanjutkan dengan prosesi tolobalango atau peminangan. Prosesi dilakukan secara adat oleh keluarga dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Menariknya, calon mempelai pria tidak akan hadir dalam proses ini. Dalam proses tolobalango, penyampaian maksud lamaran atau peminangan dilakukan dengan menggunakan puisi lisan berbentuk sajak perumpamaan. Dutu, modutu. Tahapan ketiga dalam prosesi pernikahan secara adat Gorontalo ialah antar harta atau modutu. Tahapan ini seringkali dikaitkan dengan prosesi tolobalango. Modutu merupakan bentuk perwujudan dari apa yang telah disepakati oleh kedua keluarga calon mempelai pada saat proses tolobalango. Modutu juga merupakan bentuk persembahan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Hui mopotilandahu. Pada tahapan ini, prosesi adat dilakukan pada malam hari yang diisi dengan 3 kegiatan utama, yaitu hatam Quran, tari saronde, dan tari tidi lopolo-palo. Tarian saronde dan tidi lopolo-palo memiliki nilai sejarahnya. Jika salah satu dari tarian ini tidak dilakukan, maka tarian yang satunya juga tidak bisa dilakukan. Tarian saronde dan tarian tidi lopolo-palo tidak bisa dipisahkan. Tari saronde dilakukan oleh calon mempelai pria, sementara tari tidi lopolo-palo dilakukan oleh calon mempelai wanita. Akad nikah. Setelah melewati beberapa tahapan, prosesi terakhir yang dilakukan pada tradisi pernikahan di Gorontalo tentu saja ialah akad nikah. Pada prosesi ini, ijab qabul dilaksanakan sehingga calon mempelai akan resmi menjadi sepasang suami istri yang sah secara negara dan agama. Mandi Safar Atinggola Gorut. Bagi masyarakat Gorontalo yang menghuni pesisir utara provinsi, tepatnya di Kabupaten Gorontalo Utara, khususnya masyarakat Atinggola, dikenal sebuah ritual yang disebut Mandi Safar. Ritual ini dilakukan setiap bulan Safar dalam kalender Islami, tepatnya minggu terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan. Sebagai daerah dengan mayoritas umat muslim, tentu saja ritual ini juga dilakukan secara islami, yaitu dimulai dengan pembacaan doa-doa.
Warga sekitar turut menyediakan makanan dan minuman yang disajikan untuk dinikmati bersama-sama setelah pembacaan doa selesai. Ritual ini memiliki makna berupa pembersihan jasmani, yaitu dengan cara membersihkan diri, dan makna secara rohani, yaitu penyucian diri dari segala bentuk penyakit hati. Masyarakat yang ikut pada ritual mandi safar juga berdoa dan memohon kepada Pencipta untuk diberikan kesejahteraan, kebaikan, dan ketaatan. Ritual mandi safar ini melibatkan banyak pihak, terutama tokoh adat yang akan memimpin prosesnya. Tokoh adat akan menggunakan daun tabongo untuk melakukan ritual sebelum masyarakat mandi di sungai. Sebagai sebuah tradisi yang sudah ada sejak lama, ritual mandi safar kini telah menjadi kegiatan rutin yang turut didukung oleh pemerintah daerah setempat, khususnya di bidang pariwisata. Sebab pada praktiknya ritual ini mengundang perhatian dari banyak orang sehingga mengundang banyak wisatawan berkunjung ke Kecamatan Atinggola. Tumbila Tohe. Tumbila Tohe merupakan sebuah tradisi yang sangat populer dari wilayah Gorontalo. Sebagai sebuah kekayaan dan warisan budaya, tak heran jika tradisi ini terus dilestarikan dan menjadi pusat perhatian. Tumbila Tohe adalah tradisi menyalakan lampu yang dilaksanakan pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Sehingga tradisi ini sangat erat kaitannya dengan syiar Islam di Provinsi Gorontalo. Pemasangan lampu dimulai sejak maghrib hingga menjelang waktu sholat subuh. Sebagai tradisi yang sudah ada sejak lama, Tumbila Tohe tentu saja memiliki makna dan sejarahnya. Pada zaman dahulu ketika penerangan masih sangat terbatas, masyarakat akan menyalakan lampu yang dibuat dari bahan seadanya, seperti damar atau sumbu dari kapas dan minyak kelapa, atau juga lampu botol yang diisi sumbu dan minyak tanah, put gelap. Sebab pada malam-malam akhir di bulan Ramadan tersebut, mayoritas masyarakat akan berburu pahala malam Lailatul Qadar dengan beriktikaf di masjid atau musola seperti sholat malam dan tadarus. Pada pelaksanaannya, lampu-lampu akan diletakkan di lapangan, halaman rumah, maupun di gerbang rumah atau gerbang kantor dalam bentuk alikusu. Alikusu ini akan dihiasi dengan janur, lampu botol, dan bunga polohungo. Beberapa bahkan menambahkan tebu dan pisang pada gerbang alikusu. Semua atribut ini tentu saja memiliki makna yang mendalam. Seiring berkembangnya zaman, terutama di era sekarang, Tumbila Tohe juga mengalami beberapa perubahan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Seperti saat ini, tradisi Tumbila Tohe kebanyakan sudah menggunakan lampu listrik, namun tetap dikombinasikan dengan lampu botol minyak tanah. Meski begitu, Tumbila Tohe tetap dilakukan sebagai upaya melestarikan dan merawat warisan budaya. Alam yang luas, terbentang dari sawah, gunung, hingga lautan, dan budaya suatu daerah terbentuk dari agama, bahasa, dan tarian. Bersatulah dengan keduanya, maka kau akan menjadi bagian dari daerah itu. Ayo ke Gorontalo.